Salam jumpa lagi para pemirsa. Dalam pelajaran catur kali ini, kita akan mengulas pecatur cilik dari India yang lagi bersinar benderang dalam kancah catur internasional, Praggnanandha. Praggnanandha lahir pada 10 Agustus di India. Ia mendapat gelar Master Internasional pada usia 10 tahun, 10 bulan, 19 hari pada bulan Mei 2016. Dengan begitu, dia adalah pecatur termuda yang mendapat gelar Master Internasional dalam sejarah. Yang elo ratingnya saat itu adalah 2442 dan dia memerlukan FIDE rating 2500 untuk mendapatkan gelar Grandmaster. Dalam permainan ini, bocah berusia 11 tahun itu menghadapi Grandmaster berelo rating 2645 dari Uruguay, Alex Pacman. Alex Pacman mengawali langkahnya dengan D4 dan Praggnanandha menjawab dengan kuda F6. Gajah F4 yang dikenal dengan London System, G6. Tentu di sini mempersiapkan gajah F8 ke G7 atau yang dikenal dengan fianchetto. Kuda C3 mengembangkan buahnya, pion D5, menteri D2. Alex menyadari bermain di luar teori menjadi cara yang terbaik untuk membingungkan anak kecil. Tapi si kecil suka bermain catur di luar teori, dan dia tidak suka menghafal segembok teori seperti kebanyakan pecatur yang seumur dia. Di sini putih berencana menghilangkan pertahanan sayap Raja Hitam, yaitu gajah F8. Ya, menempatkan gajah di habitatnya yang terbaik. Ya. Gajah 6 berencana menghilangkan gajah di G7 untuk mengurangi pertahanan di sayap Raja Hitam. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pertahanan Raja Hitam. Kedua pihak telah rokade pada sayap yang berlawanan. Bisa dikatakan putih punya jalan yang mudah untuk menyerang karena ada cantolan di G6 dan bisa memulai dengan langkah H4, H5. Tapi mari kita lihat dan belajar cara bagaimana Praggnanandha menggunakan seninya dalam menyerang. C5, tidak pakai basa-basi lagi dan tidak perlu buang-buang waktu lagi, langsung mulai menyerang petak pusat dan memungkinkan pengosongan lajur C. Dalam permainan aslinya, putih melangkah pion E3 dan komputer menyarankan pion kali C5. Coba kita lihat apa yang terjadi bila pion di D makan pion C5. Maka nanti akan ke A5 menyerang pion di A2. Coba bila langkah selanjutnya Raja ke B1, maka hitam akan mengembangkan kudanya ke peta yang lebih baik, dan bila kuda makan D5 maka menteri akan makan D2, dan bila benteng makan D2 maka kuda E4 dengan ancaman makan pion di F2 dan benteng di D2. Kembali ke semula.
dalam langkah aslinya seperti yang saya sampaikan tadi. Putih melangkah E3 untuk memperkuat pertahanan di pusat. Kuda C6 untuk mengembangkan kudanya ke peta yang lebih baik. Pion F3 persiapkan bila kesempatan memungkinkan. Melangkah pion G2 F4 atau pion ke E4. C4 ini adalah langkah yang kuat. Pemilihan Prancis biasanya putih bagus untuk menukar pion D kali C5 sebelum rokade panjang. Dalam posisi ini, Alex tahu ancaman, yaitu ketika nanti pion hitam meluncur ke B5 dan ke B4. Tapi bagaimana cara untuk menghentikannya? Itulah yang menjadi pertanyaan. Memahami situasi bahaya, putih mencoba untuk menanggulanginya. Pion B5, laksana otot kawat bareng besi. Tak seorang pun perlu mengajari pragu, panggilan dari Prakananda, seni untuk menyerang. Pion kali D5. B4. Dalam langkah aslinya, kuda makan B5. Apa yang terjadi bila pion melangkah ke G4? Maka hitam bisa menjawab. Kuda ke kali D5. Kuda ke E2. Dan posisi masih penuh komplikasi. Kembali ke langkah semula. Putih dalam permainan aslinya melangkahkan kuda kali D5. Saya kira ini langkah yang terlalu jauh. Kuda kali A2. Ini sebuah taktik yang bagus. Seakan-akan kuda di sini terjebak. Tapi kita lihat lanjutan dari permainan ini. Di sini raja ke B1, macam kuda, dan seakan kuda terjebak di sini. Tapi kita lihat apakah kuda ini terjebak di A2.